Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji satu hal yang sangat relevan dengan kehidupan keseharian kita. Artinya kita ini sebagai makhluk hidup punya kebutuhan paling mendasar, yaitu memperoleh energi yang bisa didapatkan dari tentu saja asupan bahan pangan. Maka tentu ketika manusia masih menjalankan aktivitas biologisnya yang kemudian mengkonsumsi memerlukan tenaga aktivitas baik itu fisik, pikiran ataupun hal-hal yang terkait dengan proses maintenance pemeliharaan dari sistem dan organ tubuh kita tentu saja masih terus akan memerlukan yang namanya asupan makanan atau aspek nutrisional. Nah, persoalannya adalah kandungan yang dibutuhkan, kadar ataupun jumlah yang diperlukan, dan juga selera pada akhirnya akan sangat berbeda-beda. Tapi sesungguhnya semuanya masih berada di dalam satu satu proses yang saling berinteraksi. Artinya kecenderungan seseorang menyukai rasa atau bumbu tertentu gitu ya, atau cara memasak tertentu itu pasti di satu satu kondisi kompleks yang dari sebuah sistematika yang mengadopsi banyak faktor di dalam kehidupan kita. Misalnya dari budaya, dari spasial. Karena secara geografis misalkan kita tinggal di satu daerah dengan 4 musim yang tentu saja punya kekhasan. Artinya flora, fauna yang tempat itu mungkin berbeda dengan yang tinggal di garis khatulistiwa. Ada tumbuhan yang ada vegetasi yang hanya tumbuh di daerah 4 musim atau tundra yang dingin, suhunya cukup ekstrim antara musim panas summer dengan misalkan winter di musim dingin sangat ekstrim gitu ya berbedanya. Sementara mungkin meskipun ada musim hujan, musim kemarau, tetap saja secara umum kelembaban dan suhu itu berkisarnya sebentar ya, stop dulu ada tamu. Udah posisi gini ya. Nah, kita tentu tetap senantiasa butuh asupan pangan. Misalkan ketika kita berada di satu daerah atau hidup di daerah, di sana kalau tropis ada padi, ada jagung, ada ketela, ada hewan ternak pun juga bisa tersegmentasi, bisa beda. Karena kan juga dengan letak lintang dan perubahan cuaca. Nah, kearifan-kearifan lokal itu yang kemudian mewujud di dalam bentuk berbagai jenis olahan pangan, akhirnya juga turut menentukan selera. Karena kan ya seperti kita udah terbiasa lah dari kecil sampai dewasa hidup di ranah Minang gitu ya. Tidak heran dengan rasa pedas, rasa keragaman bumbu rempah, rasa santan ya, karambia yang punya tekstur gurih, lembut begitu. Ya tentu tidak bisa disalahkan sepanjang pantainya itu dari Padang, dari Pariaman sampai ke pesisir Pasaman. Nah, itu kan banyak pohon karambia, kemudian banyak juga potensi sumber daya hewaninya yang cocok. Misalnya ada sapi, ada kerbau ya yang diolah menjadi randang, kemudian juga ada ikan yang dapat dibuat pange, ada buat balado dan sebagainya. Itu kan wajar gitu karena itu cara memasak menyesuaikan. Nah, seperti satu contoh ini ada kiriman dari ini baca, tolong dibaca ini ya dalam huruf Wonocorok dari Raden Mas Sugi Saurus yang berasal dari Batu Retno alias dari kota Wonogiri, kecamatannya Batu. Ini ngirim namanya makanan khas nih ya. Makanan khas dari kota Solo. Ini adaptasi nih, satu bentuk adaptasi nih. Tuh, seperti ini. Nah, saya cicipi dulu. Rasanya luar biasa. Seperti sosis Solo. Udah kangen. Udah lama nggak makan sosis Solo. Itu campuran tepung dan telur. Dalamnya ada daging cincang dengan rempah bumbu dapur dasar. Bawang merah, bawang putih, lada gitu ya. Terus kemudian garam, sedikit gula. Dan rasanya khas. Telurnya enak. Gorengnya pas.
minyaknya. Nah, minyak nih. Minyak itu kalau nggak ada pohon kelapa, awal minyak tumbuhan kan awalnya semua. Sekarang kelapa sawit, pakai pakai apa namanya palm oil. Jadi CPO kan awalnya crude palm oil diproses sampai jadi minyak dengan kandungan asam lemak jenuh dan tidak jenuh yang baik juga untuk kesehatan. Yang tidak baik apa ya kalau sudah kelebihan artinya proporsinya sesuai asam lemak jenuhnya udah lebih banyak sehingga bisa menimbulkan radikalisasi lemak yang berada di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kayak gini fresh gini ya mau yang nggak apa-apa. Ya asal ya ini kan ada satu kotak isinya cukup banyak ya. Kalau makannya 20 ya mendem. Tapi kalau makannya 2 ya wajar-wajar saja. Jadi terima kasih Pak Raden Mas Ngabehi Sugiarto Saurus yang dari Mbak Retno. Mudah-mudahan ini usaha beliau kayaknya maju pesat ya. Jadi sekarang buat sosis Solo atau S2. Nanti kalau menggandeng Kabupaten Sukoharjo bisa S3 alias doktor karena sosis Solo Sukoharjo. Gitu S3. Jadi sosis pinter nih. Dan banyak mungkin ya, jadi lebih cerdas bagi yang makan dan harganya lebih mahal ya sehingga bisa menyekolahkan pembuatnya menjadi S3 beneran. Terima kasih sekali lagi matur sembah nuwun, insya Allah akan menjadi amal jariah karena kita habis makan pakai untuk memberikan ilmu itu diamalkan dan yang bikin sosisnya juga akan kecipratan. Aduh, simpel kan gitu ya. Baik. Maka kita slide-nya udah bisa ya. Kalau slide-nya kita akan untuk aduh, ini jadi unmute. Nah, oke, tuh udah nih, yang ngirimnya udah bener nih. Yang ngirimnya udah muncul. Ini kayak direncanakan loh. Ini jadi kayak semacam skenario nih. Padahal ini benar-benar bukan skenario ya. Ini benar-benar adalah spontanitas. Ini sekali lagi saya tunjukkan betapa cantik dan indahnya. Wah, kelihatan sih ini ya? Oh ya, kelihatan. Tuh, ini ya. Ya baik, jadi kita akan mulai. Nah, maka manusia itu masih membutuhkan yang namanya makanan, masih tidak terlepas dari yang namanya perlu energi yang dikonversi dari asupansi. Ya kita juga akan mengembangkan diri, termasuk tadi ada preferensi berdasarkan geografi, ada preferensi berdasarkan genetik. Turunan Jawa beda sama turunan Minang. Turunan Minang itu sebenarnya udah di Jawa Barat, misalkan seperti teman-teman kita yang merantau. Tapi selama, padahal kan Jawa Barat pasti beda ya, maksudnya alamnya beda, karakteristik budaya beda, tapi kok masih sama. Nah ini sering disebut sebagai memori primordial atau memori yang memang diwariskan lewat konfigurasi genetika. Jadi memang ada gitu kecenderungan orang dari daerah tertentu meskipun sudah merantau Cino itu katanya merantau gak pulang-pulang gitu, jadi lama banget. Tapi di parantauan Cinonya itu juga tetap mengkonsumsi tradisi Minang, artinya ya ampiang dadiah masih tahu dan cocok gitu rasanya dengan yogurt Minang itu. Sama orang Jawa udah lahir di New York, tapi kok begitu yang manis nggak ada masalah. Padahal bagi orang yang tidak terbiasa dengan rasa manis di main course, di makanan utama kok kayak appetizer ya. Kayak dessert ya. Kok puding begini gitu, puding nangka nih, jackfruit pudding nih, kok rasanya manis gitu, dikasih santan pula kan kayak dressingnya gitu. Waduh, ini kalau di Jawa, ini udah manis, ketemu gurih, persis dessert, tapi dimakan pakai nasi, orang makin bingung. Tapi kalau bagi yang punya apa tadi memori primordial yang diwariskan secara genetik, ya nggak masalah gitu. Jadi dia merasa bahwa itu dia fine, cocok. Mungkin orang bertanya, kamu lahir karena bisa masih senang ini. Nah, inilah yang sebenarnya kalau boleh saya katakan kelebihan manusia. Kita itu menyimpan memori-memori paling fundamental yang diwariskan oleh ancestor kita, nenek moyang kita. Ya dari situlah kita jadi beragam, kita jadi punya beda selera. Tapi pada dasarnya kalau dilihat secara basic principle, pada dasarnya orang makan dan punya selera itu karena ada tuntutan tubuh untuk memperoleh catu daya atau memperoleh energi. Nah, orang juga dikasih referensi keinginan dan juga kemudian polarisasi selera. Karena pada dasarnya orang perlu motivasi gitu untuk
Coba makan tuh rasanya hambar gitu ya. Kalau kita sakit kan makan hambar. Kita tahu tubuh kita memerlukan asupan untuk proses perbaikan sel-sel yang rusak, air. Tapi kita nggak punya selera karena kok aromanya nggak menarik, tekstur dan bentuknya tidak, bahkan warna tidak pucat itu ya si makanannya, males ah gitu. Maka coba lihat kalau kita ngelihat durian itu kan bukan langsung pada rasa kan, tapi kita ngelihat, kuning banget gitu. Terus, bentuknya dagingnya kelihatan penuh, padat, montok gitu ya, dan kemudian aromanya sangat menyengat. Wah, manis itu kan. Artinya ini adalah persepsi sensoris gitu ya, persepsi yang dibangun berdasarkan data-data sensoris yang kemudian kita atau kita korelasikan dengan memori terdahulu yang pernah kita pelajari di dalam kehidupan. Oh, jadi katanya kita udah pernah merasakan bahwa warna kuning dan bentuk montok moleh gitu pada buah durian disertai aroma yang kuat itu korelasinya dengan rasa manis, rasa lezat, rasa gurih. Nah, di situ kita kalau milih durian ada yang pucat dan ada yang kuning tua gitu ya, kemudian kelihatan dagingnya pulen, kita milih yang kuning. Meskipun belum tentu juga loh bahwa yang putih itu tidak manis yang lain. Tapi ya kita secara perseptual karena berbasis sensori dan pengalaman ya beda cerita kalau kita belum pernah makan durian sekali. Misalkan ketika Thailand mengekspor duriannya pertama ke negara bagian California, ya banyak juga orang di sana, terutama Caucasian, orang bulenya yang nggak tahu ini buah apa. Mereka mengatakan ini adalah stinky fruit gitu ya, smelly fruit segala macam. Ada yang mengatakan ini king of the fruit, jadi ada yang menganggap itu sebagai raja, ada yang mengatakan itu sebagai buah yang, harus dihindari lah, berbahaya bagi keselamatan umat manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi karena belum pernah, tapi sekarang Thailand itu terus gitu ya menggencarkan dan priming, sebenarnya kayak mempriming gitu, jadi melakukan semacam upaya persuasi yang bisa menghipnosis secara massal bahwa ini loh kalau Anda belum bisa merasakan nikmatnya durian tuh Anda nggak keren gitu. Jadi orang tuh kayak tertantang sesuatu sebenarnya ekstrim itu kan akan menjadi masuk ke dalam domain yang bersifat lebih komunal, itu bisa diterima asal itu apabila tadi ada uniqueness yang kemudian menjadikan itu sebuah tren yang bisa dikembangkan menjadi untuk mendorong preferensi massal. Jadi sekarang orang malah kayak malu gitu. Udah pernah makan durian? Belum, kayak malu banget gitu, kayak aib gitu, belum pernah melakukan satu hal yang dimana semua udah melakukan gitu. Ya gitu kan, jadi kayak misalnya ada tempat baru gitu, misalnya dibuka di kota Bandung gitu, dan semua orang tuh wah kesana semua gitu. Nah, kalau kita belum kesana tuh kayak, kamu udah pernah lihat ini belum? Udah kesana belum? Atau ada film yang lagi hits, kayak kemarin tuh apa sih film Indonesia ya, Gundala. Udah nonton Gundala belum? Iya sih, lu udah pernah baca bukunya, bla bla bla. Enggak, kamu pertanyaannya udah pernah nonton belum? Nah, gengsi kita untuk mengatakan. Nah ini, ya. Jadi hari ini kita punya sedikit ini membantu juga teman-teman Mbak Charlene, Mas Revata, Mbak Farah yang memang lagi gencar nih grup mereka, startup mereka yang namakan Nusantik yang kemarin juga luar biasa, pejuang yang luar biasa, breakthrough banget, membantu Bio Farma dan BPPT untuk mendesain primer untuk test kit RT-PCR pertama yang merupakan produksi anak bangsa, namanya Biocov 19. Kemarin juga sampaikan Pak RK ya, ini Jawa Barat bangga gitu bahwa Bio Farma bisa memproduksi RT-PCR yang memang murni anak bangsa. Nah, Indonesia juga bangga, Pak Joko Widodo, Pak Presiden, Pak Menristek semua memberikan apresiasi tinggi. Terakhir kemarin Pak Kasat, Jenderal Andika. Dan kalau Pak Doni ya jelas lah, karena kan beliau komandan kita, jadi pasti bangga. Nah, di situ anak-anak muda ini sebenarnya dalam keseharian itu kepeduliannya adalah pada keberagaman, diversitas mikrobioma, jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam diri kita gitu. Ya termasuk yang lewat produk fermentasi, mau yogurt, mau tempe, mau tahu, mau terasi. Nah, ada itu pre dan probiotiknya karena itu adalah produk-produk fermentasi yang memberikan ruang bagi mikroba untuk hidup di dalam diri kita. Nah, maka kita akan bahas itu sedikit karena saya akan terlampau lama ini ya, karena ini ada distraksi ya, ada faktor gangguan dari apa yang dikirim oleh Bapak Sugisaurus ya, sehingga otomatis saya waktu khusus gitu. Gitu. Nah, maka saya akan coba mengelaborasi sedikit apa itu neurokuliner. Neuro itu kan dari
jaringan saraf, bisa berupa gabungan kata atau idiom neuroanatomi, neurofisiologi, apalagi neuroscience dan sebagainya. Kalau neuroscience apa sih? Ilmu yang mempelajari anatomi dan fungsi dari jaringan saraf, termasuk di dalam termasuk dengan bersifat multidimensi, artinya bisa di dimensi sosial, di dimensi psikologi, dimensi dan kesehatan dan lain sebagainya. Lalu kuliner itu apa ya? Kuliner itu acap kali dikaitkan dengan kegiatan seseorang untuk apa namanya, mengolah, menghasilkan dan menikmati produk-produk makanan. Ya, bisa itu mulai dari kita mempelajari bahan pangan secara raw material sampai kepada tata cara penyajian, teknik-teknik yang dipergunakan dan sebagainya. Itu masuk di dalam dominasi culinary science. Nah, ketika Nero ketemu dengan kuliner, ya kira-kira seperti itulah yang dapat diperhatikan adalah satu kajian yang membahas aktivitas saraf ketika berhubungan dengan hal-hal yang makanan, ya mulai dari penentuan selera, cara pengolahan, dan zat-zat apa yang dibutuhkan, termasuk tadi ada upaya misalkan ketika main bisnis kita ingin menjadikan komoditas pangan punya nilai ekonomi, makanya itu tadi Thailand memperkenalkan buah tropis, sampai gitu, sehingga tidak hanya kebanggaan sebagai sebuah negara, tetapi juga pasar yang terbuka. Jadi ini antara realistis tapi juga idealis gitu ya. Idealisnya ini adalah branding untuk sebuah negara. Realistisnya ada devisa itu aja. Kita kan kalau kita barangkali kalau branding aja, kita lakukan muhibah, kunjungan budaya, apa sih namanya, pariwisata virtual karena lagi COVID gitu ya, bisa melihat kecantikan dan keindahan. Tetapi karena memang misalnya masih ada kendala transportasi dan sebagainya, kita masih berpikir itu mungkin akan bisa terrealisasi sebagai investasi jangka panjang. Artinya promosi kita itu akan mulai menuai hasil gitu pada beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Tapi kalau misalkan kita sambil jualan produk kan sebenarnya kita tidak terlalu khawatir apabila tingkat kunjungan wisata, awareness kita terhadap suatu nama negara sebagai brand itu sudah mulai tumbuh, kan tetap eksekusi perlu waktu. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kenapa? Secara paralel ternyata ada produk agro yang misalnya bisa diterima. Lalu kemudian investasi untuk bidang-bidang agribisnis ternyata mengalir ke dalam karena melihat sebuah keseriusan dalam hal tersebut. Maka kalau kita berbicara neurokuliner itu menjadi sangat luas. Mulai dari hal yang sangat personal, yaitu artinya kondisi genetika seseorang yang kemudian sampai tadi memerlukan makanan apa, cara mengolahnya gimana, didapatkannya di mana, dan berapa banyak dimakan. Itu kan ilmu tersendiri ya. Terus kemudian ada lagi tadi sampai pada teman-teman yang memang mau olah pangan, menjaga supaya asupan asam lemak tidak jenuhnya lebih, kan seperti asam lemak trans pada makanan kemasan yang kemarin saya ikut webinarnya, ternyata jadi masalah juga. Kenapa? Hampir semua makanan dalam kemasan itu yang mempunyai kandungan asam lemak itu biasanya isinya asam lemak trans itu yang kemudian memang di dalam konsep metabolisme lipid internal atau endota itu akan menghasilkan beberapa produk yang dikhawatirkan berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan. Next, please. Penyakit ngebut. Karena kita 2 sesi besok lagi. Nah ini ya, nah kita berangkat. Nah, tadi kan wajahnya Den Baguse ya, Den Baguse Ngarso, seorang Satrio Piningit atau yang sering disebut dengan lembu peteng. Lembu peteng itu adalah anak dari selir yang tapi tidak diakui oleh istana. Dalam pengertian selir di dalam struktur monarki seperti keraton itu seperti harem di Osmaniyah itu jumlahnya bisa ratusan gitu, bisa banyak ya. Oh Pak itu melanggar syariat, tidak juga. Yang di nikah resmi itu nanti 4, lalu nanti bergiliran tetap 4 batasannya. Nah ini juga pengetahuan ya. Nah terus kemudian apabila ada selir yang ya dianggap belum layak dari segi kesopan santunan, belum bisa masuk dalam komunitas kebangsawanan darah biru, ningrat gitu, ya maka anaknya dan ibunya di desa. Nah ini namanya lembu peteng. Nah tadi tuh mungkin lembu peteng ya ditaruh di Batu Retno padahal anak raja. Nah kalau ini yang kedua kawan kita juga itu lembu peteng. Nah ini lembu peteng banget ya, jadi kan memang lebih hitam orangnya. Ini Pak Tentara, ini Pak Kolonel Yuda Pandowo. Yuda Pandowo gitu ya. Kalau temennya adiknya bahkan itu yang Pandowo juga ya, Hendro Pandowo. Udah jadi Wakapolda Metro. Ntar lagi mungkin Pak Yuda akan menyusul jadi Kapolsek Coblong. Nah baik,
Ini kita kalau berbicara tentang neurokuliner tadi, bicara tentang spesifitas geografi, berbicara tentang selera manusia yang bergantung pada genetika, pada ras, pada ketersediaan bahan alam, pada juga karena ternyata apa yang ada di dalam saluran cerna kita, yang ada di berbagai organ permukaan tubuh kita, itu juga punya dampak untuk mengatur kinerja dari beberapa neurotransmitter yang ada di otak kita, termasuk dalam menentukan mood dan juga selera. Ketika orang tuh diversitas mikrobanya nggak bagus di dalam usus, maka otomatis rata-rata pilihan-pilihannya pun menjadi sempit atau homogen gitu. Jadi itu aja. Nah di situ karena makannya itu sebagai prebiotik, sebagai faktor pemicu atau media tumbuh gitu, maka otomatis kolonisasi beberapa mikroba yang sebetulnya punya keberagaman cukup tinggi. Kan kita cuma bilangnya Lactobacillus banyak banget sebenarnya. Lactobacillus pun mau yang mana? Ada Bacillus atau yang paling terkenal kan L-Casei shirota gitu, karena sudah jadi minuman kesehatan. Ya, aku minum gua gitu. Tapi ada juga Bacillus sendiri banyak gitu. Belum ada yang spesiesnya malah justru ke arah perjamuran gitu. Candida, ada juga Streptococcus, ada Staphylococcus, ada juga Pseudomonas yang memang kalau tadi kita pernah bahas di awal itu ada yang disebut dengan residen flora normal juga transient. Jadi ada yang cuma sekedar transit disesuaikan dengan fungsinya berapa hari, berapa minggu, berapa tahun, tapi ada juga yang memang residen dari sejak kita lahir ceprot ke dunia sudah membawa warisan yang namanya mikrobiota yang membangun mikrobioma ya. Jadi kita perlu namanya kearifan Nusantara karena keberagaman jenis makanan dengan spektrumnya ini pasti melibatkan hal-hal yang merupakan warisan ribuan tahun kalau menurut saya. Kenapa? Kalau saya berani mengatakan ribuan tahun? Karena kan orang yang seperti pertama kali mendomestikasi Oryza sativa, domestikasi yang namanya padi, kemudian mulai beternak sapi, kuda, kucing dan anjing itu kan kurang lebih 10.000 sampai 15.000 lalu era Holocene ya, setelah era glasial. Jadi artinya ketika banjir dan sebagainya sudah mulai manusia bisa beradaptasi dan mengatasi gitu ya, karena memang kondisi alam gitu siklus alam itu pasti terjadi, tapi manusia sudah mulai belajar. Samalah seperti ketika ada smog atau ada tsunami besar di Aceh 26 Desember 2004 itu kan penduduk Semelia punya cerita gitu tentang ya tadi tentang smog, kalau ada getaran besar atau alias gempa kerjakan karena sebentar lagi air laut akan naik, itu dikemas dalam bentuk cerita yang merupakan itu tadi bagian dari memori primordial sosial. Jadi kalau tadi memori primordial yang secara biologis memang ada langsung di kita. Tetapi kalau ada memori primordial yang bersifat komunal, sosial, nah itu dalam bentuk legenda atau mitos. Maka kita juga barangkali bertanya apa yang namanya Hercules itu ada, apa yang namanya kayak orang Romawi kan dulu menempatkan kekuatan alam sebagai bentuk dewa Zeus segala macam itu ya, Athena. Ya, bisa saja, tetapi itu adalah bagian dari konstruksi ingatan gitu kita bahwa ada nilai-nilai yang memerlukan representasi dari orang-orang yang dianggap kapabel dan menjadi sosok atau figur di mana hal tersebut bisa tidak hanya sekedar direpresentasikan tapi bisa diaksepsi, diakuisisi oleh generasi-generasi. Nah, ini kearifan Nusantara pun juga demikian. Banyak hal, saya misalkan mau cerita dulu sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya sebenarnya masih panjang banyak, tapi mungkin nanti bisa diberikan di PDF. Saya lebih ke arah storytelling-nya dulu. Tadi kita pagi di grup yang namanya RPC, sebuah grup paling keren dengan isi multidimensif orang, ada dokter, ada engineer, ada dosen, ada you name it lah gitu ya, ada wirausahawan, ada mahasiswa, ada berumah tangga, ada juga yang mungkin masih ya kalau SMA saya kira nggak ada ya, tapi multikultur lah. Banyak bahas sebuah makanan khas Indonesia namanya terasi. Kalau saya tuh kadang kalau membahas sesuatu tuh kalau tidak menggali atau mengelaborasi secara kayaknya kok kurang serp gitu. Apa sih sebenarnya terasi? Sebenarnya sederhana ya. Terasi itu adalah produk fermentasi ya. Fermentasi itu kan tentunya ada degradasi dari protein, dari perubahan dari profil lemak dan sebagainya karena adanya
bantuan atau fasilitator gitu ya, ada fasilitator ya, fasilitator yang bisa membantu terjadi proses apa itu fermentasi itu ada suhu, kelembaban udara, kondisi tekanan ruang gitu, vakum atau tidak itu mempengaruhi. Lalu kemudian ada starternya ya, mungkin bakteri-bakteri yang terlibat untuk melakukan proses atau reaksi biokimia yang tadi ada kan di struktur kimia makan tuh ada gugus hidroksil OH, ada H, ada NH macam-macam, dan kemudian terjadilah proses degradasi di mana asam-asam lemak tertentu yang semula bisa mempercepat proses pertengikan gitu ya, itu bisa sehingga tujuan awal dari nenek moyang kita gitu ya, selain penjemuran, pemanasan ataupun juga direbus, dimasak, dipanggang untuk preservasi, ini adalah dengan fermentasi. Karena dulu kan tidak semua orang mengerti bagaimana cara memanggang, bagaimana cara bikin pindang, bagaimana cara katakanlah melakukan pemvakuman sebuah produk yang baru beberapa ribu tahun kemudian dikenal sebagai plastik gitu kan. Nah itu kan nggak tahu mereka. Jadi artinya yang mereka tahu kalau ini diproses begini, meskipun rasanya ada asam dan asin, ini masih bisa dimakan dan kita nggak sakit. Nah inilah proses-proses fermentasi yang antara lain di dalam kehidupan kita hari ini menghasilkan kecap, menghasilkan ium, menghasilkan. Nah ini yang akan kita coba bahas adalah terasi. Terasi itu ya banyak cerita beredar, tapi kalau lihat dari kearifan Nusantara yang seperti di dalam judul ini, ya bukan warisan 100-200 tahun, bahkan bukan sekedar warisan, sekedar warisan 500 tahun, bisa lebih dari itu. Tetapi yang agak terkenal dan kemudian sering menjadi cerita gitu ya, dan itu dan terkait dengan nama sebuah kota tentu saja itu adalah Cirebon ya, karena Cito air Rebon itu udah kecil-kecil ya, sejenis krustasea yang bisa didapatkan di pesisir atau kalau di Jawa sebelah utara. Kenapa nggak di selatan? Selatan tuh ombaknya gede, jadi sebenarnya bukannya nggak ada, kita nggak sempat merhatiin, kita nggak sempat ngambil. Nah kalau di Cirebon itu di 1415, yaitu Pangeran Cakrabuana itu seneng gitu main di laut ngambil ini, dapat hasilnya banyak kan, mikir nggak mungkin kan dimakan semua, kita juga akan ada masa di mana krustasea yang ada di pantai itu nggak selalu ada, kan musim-musiman, seperti bau nyale yang di Nusa Tenggara Barat, kan itu sengaja dibuat kearifan lokal, dia nanti dipanen bersama tanggal berapa, bulan apa. Berdasarkan tadi letak di ilmu astronomi itu ya, astrokultural juga aspeknya, dari segi budayanya juga kenapa misalkan orang-orang menggunakan bintang, menggunakan bulan sebagai panduan. Nah, maka gimana ya cara mempreservasinya, yaitu diberi garam, dijemur, kemudian dihancurkan, dilembutkan, dan akhirnya menjadi sebuah, ya karena terfermentasi kan, tadi ada ureum yang lepas, nitrogen dan sebagainya, maka aromanya pun sangat menyengat. Tapi beda dengan putresin ya, kalau putresin itu kan degradasi dan denaturasi yang kemudian menghasilkan lebih banyak proses terkait dengan dekomposisi, pembusukan dan sebagainya yang akan menguraikan dengan lebih cepat. Ini terkontrol, jadi terkontrol. Hanya berapa yang terputus gitu. Tetapi kemudian aromanya yang kuat dan menyengat itu lebih merepresentasikan dari kandungan-kandungan yang juga terbentuk dengan lebih baik dalam beberapa kasus karena proses fermentasi. Jadi artinya memang kalau protein segar itu bagus, tetapi dengan adanya fermentasi itu kadang ada perubahan dari asam lemak tidak jenuh, jenuh menjadi tidak jenuh, adanya aktivitas dari beberapa protein menjadi lebih meningkat, gitu. Sehingga ada baik juga proses fermentasi. Dan yang jelas sebenarnya tahan lama. Ini yang menjadi satu. Nah, yang kadang kita lupa bahwa produk-produk fermentasi ini karena memutus-mutus banyak rantai juga menjadi bagian dari komoditas yang merupakan, yang sebagian diantaranya merupakan bersifat prebiotik. Artinya ini juga akan memberi makan bakteri-bakteri probiotik yang ada di mikrobioma kita, baik di saluran cerna atau ya dalam hal ini di saluran cerna tentu saja. Karena terasi ini adalah bagian dari proses bahan pangan gitu ya. Nah, dalam konteks ini pada hakikatnya sebetulnya terasi ini fun. Kenapa? Karena bagaimana cara nyimpan supaya lama, baunya agak menyengat, tapi kenapa tetap enak? Kan sebetulnya ini tetap menghasilkan menghasilkan sensasi, menghasilkan sensasi yang disebut dengan sensasi umami. Nah,
Kenapa konsentrasi ini bisa menghasilkan rasa lezat yang kemudian cocok dengan reseptor-reseptor rasa yang ada di lidah? Kan di sini kan ada papila circumvallatus, ada papila foliaris, ada papila macam-macam kan, ada gema gustatoria dan sebagainya. Tentu kan pernyataan kenapa rasa-rasa itu misalkan bisa muncul lewat sekumpulan seafood lah katakanlah yang sudah dibecek-becek gitu ya, sehingga kemudian hancur dan bisa dilakukan proses fermentasi, dan itu kemudian rasa lezat. Nah, rasa umami itu sebenarnya adalah rasa asam glutamat. Makanya tidak heran ya MSG, monosodium glutamat, atau nori, atau konbu, itu senantiasa menggunakan material dari bahan alami dalam rumput laut yang tinggi glutamat. Jadi glutamatnya sebenarnya yang jadi masalah itu generasi micin itu masalahnya bukan di glutamatnya saja. Glutamatnya malah bagus. Terkadang kan glutamat, artinya ada sodiumnya, ada natriumnya. Nah, ini yang kemudian kalau terlalu tinggi tentu saja tidak baik untuk kesehatan karena bisa menjadi stimulus untuk peningkatan tekanan darah dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan secara kardiovaskuler, kan sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, tidak hanya glutamat ya, tetapi juga ada ribonukleotida lainnya yang memang itu bisa ditangkap oleh reseptor rasa kita gitu ya. Jadi itu ada ionosin, ada guanosin yang berikatan dalam garam sehingga berbentuk garam berikatan dengan monofosfat. Jadi ionosin, guanosin, monofosfat dan juga tentu saja molekul induk glutamat gitu ya kira-kira. Nah, keberadaan di beberapa zat seperti inilah yang sebetulnya juga tidak hanya sekedar menunjukkan rasa lezat, menjadikan daya tarik pada suatu kualitas makanan, tetapi juga hal ini menunjukkan bahwa keragaman kandungan bisa didaya gunakan sebagai pembangkit ataupun motivasi supaya kita mau. Karena kita tahu dari aromanya, kita tahu dari teksturnya, kita tahu dari moisinya segala macam gitu ya. Oh, ini enak nih untuk dimakan. Saya udah cium nih, enak. Dan penciuman itu kan 40% ya dari proses penginderaan kita gitu. Nervus olfaksi itu memegang peran 40%, selain memang yang ada di lidah yang digawangi oleh nervus facialis, nervus trigeminus dan sebagainya. Nah, persen itu kan nggak bohong, dia udah tahu nih aroma seperti ini saya suka. Dan anehnya meskipun bagi sebagian kalangan seperti juga pete, durian, stinky beans dan juga smelly fruit, bagi sebagian yang itu bagi sebagian yang lain itu adalah representasi akan adanya rasa manis, pulen, gurih gitu, dan akan datangnya asam aminoglutamat dengan namanya berbagai komponennya gitu seperti asam inosinat gitu ya. Dan lain-lain yang kemudian terasosiasi dengan rasa lezat atau yang sering disebut dengan umami. Umami itu sebenarnya lebih dari sekedar lezat ya, karena dia punya kedalaman gitu ya. Jadi artinya kalau rasa mungkin 2 dimensi kira-kira kalau digambarkan seperti itu. Ini ada volumenya gitu ya. Ini ada pendekatan volumetric voxel gitu ya, bahwa ada tidak hanya tapi ada juga ketebalannya, densitasnya gitu, sehingga ini cium ini berat nih, enaknya tuh berlapis-lapis gitu. Karena apa? Memang ternyata kerja saraf yang bekerja di sana juga beraneka gitu. Jadi dan itu mata persoalan guanosin, persoalan inosinat, persoalan glutamat, tetapi juga orkestrasi. Ketika di situ juga ada mineralnya, di situ ada garamnya, di situ ada vitaminnya, ada beberapa zat aktif yang terkandung di dalam, atau pigmen ya dari udang lesbi ada di situ. Maka warnanya juga kemerahan, itu kan antosianin. Nah, itu kan juga sifatnya antioksidan. Dan kita butuh gitu terhadap hal seperti itu karena kita tahu misalkan kadar kromium darah kita kurang, kalsium kita kurang, maka muncul gejala-gejala di fisik. Nah, makanya kita kok nyarinya kayak yang pedas, konsentrasi. Tanpa disadari hidung kita, indera kita itu sudah memberi masukan gitu. Ini dalam kondisi yang sedang dihadapi, ada krisis yang sedang terjadi, solusi alternatif yang paling mungkin untuk direalisasi itu apa? Terasi. Nah, gitu kira-kira. Next please, biar agak cepat. Kan udah mau ini nanti takutnya keburu asar. Mungkin saya sampai 14.45 ya. 14.45, maju.
Ya, Pak Indranya hilang. Halo. Itu dia baru mau maju. Baik. Jadi ini ya, kalau kita lihat sebenarnya masukan asupan apapun, zat nutrisi ataupun minuman itu sifatnya harus kondusif. Artinya kondusif itu ada dua arah ya. Kondusif bagi saluran cerna kita supaya bisa diserap dengan sempurna dan cocok dengan kebutuhan tubuh kita, itu satu. Yang kedua, kondusif juga dengan mereka-mereka yang juga bertinggal dan bekerja serta punya fungsi signifikan untuk menjaga keutuhan proses dari saluran cerna kita, yaitu mikrobioma. Nah, maka di sini ada sedikit tips tuh ya, bahwa apa namanya, bahwa ternyata kita tuh kalau bisa tuh maka itu lebih bervariasi supaya tadi mikrobioma yang masuk juga bermacam-macam. Jangan terlalu sering menggunakan antibiotik terlebih yang tidak menggunakan arahan ataupun berupa resep dari dokter yang memang ahli dan sudah memeriksa kondisi kita. Itu juga hal yang tidak kalah penting gitu ya. Lalu ini yang cukup unik gitu ya, bahwa sekarang memang di Indonesia mungkin ini juga mungkin ya, sudah mulai mau ada gitu semacam layanan untuk men-scanning bioma kita. Itu biasanya diambil dari feses dan sebagainya supaya nanti dilihat sebenarnya kondisi dalam saluran cerna kita tuh didominasi oleh bakteri apa, yang kurang bakteri apa, yang berada di fase moderat di tengah-tengah itu apa, kira-kira seperti itu. Nah, tapi siapa yang bisa menjaga? Ya stres dan tingginya kortisol akan mengakibatkan kerusakan dari sebagian jaringan mikrobioma kita gitu ya. Terus kemudian tadi konsumsi antibiotik yang tidak rasional gitu. Terus kemudian penggunaan apapun lah itu, sanitizer ataupun hal yang bersifat bakteriosidal ataupun bakteriostatik, dan kemudian itu ternyata efektif terhadap virus dan sebagainya, ya itu nanti akan mengurangi jumlah total populasi. Jadi harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena kan juga kita itu hidup berdampingan dengan banyak elemen di alam, termasuk virus, termasuk bakteri, termasuk protozoa, termasuk parasit, termasuk juga virus yang datang dari sama manusia, alias mungkin kejahatan, fraud, dan sebagainya, yang juga kita harus imunisasi diri kita dengan kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk mencari solusi, kemampuan untuk berpikir secara dinamis di tengah era yang memang benar-benar memerlukan dinamika. Jadi ini ada sistem dynamic learning atau thinking yang step by step-nya sebenarnya kita bisa ikuti. Dan di Indonesia ada jagonya ya, jadi ada Pak Teten itu yang dari ITB, jago sekali. Lanjut, Pak Hen, maju. Ini rahasia-rahasia. Ini kan hanya halaman koper. Halaman koper. Next, please. Ya, nah, saya nggak urut ya, karena memang saya juga kasihan sama Pak Indra ini, karena saya baru beberapa menit sebelum melakukan live ini, baru mengirimkan JPG lagi dikumpulin dari WA. Tapi ini gambar saya sih, jadi gambarnya sih Faisal. Saya yang desain, saya yang bikin narasinya, saya yang nyarikan background-nya, ya kita merge and blend. Dan tokohnya ini teman saya sekelas dari FK Undip Angkatan 89, namanya Dr. Trisusanti SPPD. Jadi dia tahu nggak ya saya jadiin presentasi, tapi yang mukanya kayak gitu. Anaknya sekarang di ITB, di Teknik Perminyakan. Ibunya dokter di Jawa Tengah tetap ya. Nah, suaminya namanya Mas, tugasnya di DJP, di Dijen Pajak. Mungkin sekarang kepala KPP kali ya. Kali, nggak tahu. Ya, jadi kita ini pertanyaan kita banget ya. Pertanyaan Dokter Susanti nih, panggilannya Santi ya. Pertanyaan Santi ini wajar gitu ya. Pertanyaan kan saat masak atau makan enak kan bertanya, rasa itu dari mana sih kok bisa sedap, gurih, asin, manis, pahit gitu. Yang kita kecap ya. Jadi ini bukan kecap, tolong dibedakan. Kecap fermentasi dari kedelai hitam yang kadang suka ditambahin gula, kalau di kita kadang banyakkan gulanya daripada kedelainya. Di mana ada rasa umami tadi dari asam inosin, dari asam glutamat itu ada gitu ya. Dan ini kecap itu how to taste something. Apa itu? Bagaimana merasakan sesuatu, mengecap pendidikan, merasakan pendidikan selama 6 tahun di Stovia atau di GH, karena sudah mengecap dan mengenyam pendidikan di FK Unpad. Nah, itu kan seperti itu. Nah, pertanyaan itu dari mana? Coba. Nah, saya jawab ya. Saya jawab. Tentu saja ini berasal dari sumber makanannya yang memiliki karakteristik kimia dan fisika khusus. Dan ini nanti akan
berinteraksi, berikatan dengan reseptor yang kita miliki. Tadi kan kita sudah mengatakan lidah kita tuh nggak rata loh. Di dalamnya ada papila-papila, ada papila piriformis, ada papila circumvallata, ada papila foliata, ada macam-macam gitu, berbagai bentuk. Ada yaitu ada yang kalau dilihat dari mikroskop tuh di pelajaran histologi, ada yang kayak jamur, ada yang kayak daun dan sebagainya. Tapi itu analogi kita ya, seperti kita ngelihat awan itu, oh iya itu kayak kucing, oh iya itu kayak pohon beringin. Itu kan interpretasi ya dari persepsi kita karena kita punya korelasi dengan objek proyeksi tersebut gitu ya. Kalau orang nggak pernah lihat beringin juga ngelihat awan ya kayak dia bilang itu awan. Kenapa dia nggak punya pembanding orang dia belum pernah lihat beringin? Gitu ya. Nah itu kira-kira. Nah berbagai rasa itu kalau di mulut kita tentu saja terbagi berdasarkan kuadran secara neurofisiologi. Kan depan pada hafal tuh kan. Waduh manis asin itu tempatnya paling istimewa. Asam rada pinggir, pahit itu di belakang, tengah itu bisa gabungan rasa gitu sehingga bisa menimbulkan efek stokastik dinamik di dalam naik turunnya nilai atau kadar rasa sehingga seolah-olah seperti apa ya titrasi gradien pada saat titrasi gitu. Kalau makan itu sambalnya banyak, kerasa pedesnya gini, kalau kurang kan ada gradien di situ. Sama, dan gradien tidak hanya semis, tetapi juga psikis. Coba hari ini kita makan nasi goreng enak, lalu besok kita dibawa ke warung yang sama. Kan tetap sama enaknya kalau dari segi nasi gorengnya. Tapi terdegradasi, jadi rasanya kok nggak seperti yang kemarin. Iyalah, kemarin itu kita lapar, kita pertama kali mencicipi, ada suasana kemudian seolah-olah ini menjadi tambahan daya tarik gitu ya. Sementara besok kan saya udah pernah, curiosity saya sudah menghilang, tukangnya saya udah ngerti, pilihan juga yang keterjadian seperti apa. Sehingga ketika keluar ya enak, tapi enak standar. Padahal kemarinnya dengan menu yang sama tuh enak luar biasa. Lu kok bisa downgrade begitu? Ya bisa. Pengalaman yang berulang itu biasanya menurunkan ambang batas kompatibilitas, kenyamanan, ambang batas kelezatan, deliciosity, atau juga mungkin ambang batas untuk mampu mensyukuri. Pada akhirnya orang jadi, oh kok dia nggak seperti kemarin, apa krunya aja ganti, apa emang saya kemarin lagi gangguan lidah aja nih sampai merasa enak. Nah, sebenarnya tidak, karena ini sudah sama lah ketika saya juga kemarin berbicara memberikan masukan misalnya tentang PSBB gitu ya, bagaimana sebetulnya pergerakan orang bisa kepatuhannya seperti apalah kira-kira gitu. Ya minggu-minggu awal kepatuhan mungkin masih terasa kurang gitu. Karena memang kita juga belum melihat evidence. Sebenarnya kenapa sih dilarang-larang? Kalau nggak dilarang emangnya kenapa? Tapi ketika mulai ada saudara kita sakit, ada mungkin orang yang kita kenal wafat, gitu kan kita mulai berpikir, waduh ini serius juga ya challenge-nya. Orang mulai nurut nih, pakai masker, tetapi satu titik kan ketika sudah berbulan-bulan gitu ada kejenuhan sehingga kemudian bertanya probabilitas gitu sebenarnya berapa sih orang yang kena sebenarnya kalau kita pergi itu kemungkinan kena berapa sih akhirnya turun tingkat kedisiplinan dan sebagainya sama ya jadi ambang batas rasa juga bisa beragam dan kemudian tadi punya area-area supaya ketika dikanalisasi di dalam nervus ataupun jaringan saraf induk itu nanti sudah ada weighingnya. Oh ini yang dari sini tentang rasa manis, oh itu yang tentang rasa asam, bla bla bla. Sehingga nanti sensasi paripurna yang ada dalam otak kita akan menentukan statusnya. Oh iya, yang sedang kamu rasakan itu udah tepat. Ini adalah bagian dari yang disebut dengan umami atau kelezatan tiada berhingga yang memang pada saat itu tentu saja dibuat sesuai dengan ingredients yang ada di sekitar sana. Ya apa yang ada di sana. Next. Jadi dari sini mungkin 2 slide lagi yang dapat 1441. Nah, ini juga kawan saya loh, yang berindil pakai kacamata. Ini menikah dengan kawan saya juga. Ini modelnya dan persis sekali. Jadi Faisal tuh menggambar tadi Dokter Santi mirip banget. Dan ini juga mirip sekali. Ini Dokter Farida binti Hirlan, bapaknya dosen saya, bahkan pembimbing skripsi saya, bapaknya Dokter Hirlan, SPPD konsultan gastroenterologi. Dokter Farida sendiri arahnya ke respirasi ke paru. Jadi bapaknya ke hati, anaknya ke paru. Nah, itu ke otak kan naik nih ke atas nih dari hati, paru, terus nanti mungkin bedah saraf. Anaknya kayaknya bakal jadi dokter, soalnya juga udah lulus dari FK Undip untuk udah kan putranya Mbak Ida. Suaminya teman Badung saya namanya Dokter Wahyu Wiryawan. Tiap minggu bareng pulang Solo karena rumahnya ada di bapaknya dokter punya rumah di kakek neneknya orang Solo di Kalilarangan. Jadi tiap minggu pulang bareng saya di Manahan dia Kalilarangan. Dokter Wahyu Wiryawan atau panggilannya Gowir SPPTKV. Jadi antara kardiovaskuler ketemu paru satu ruangan, satu rongga dada. Nah, kalau kita berbicara rasa,
definisi itu ada 5 kayak balonku yang kemarin rame. Saya nggak ngerti ramenya karena apa ya, tapi pokoknya rame lah gitu ya. Nah rasa itu ada gitu domainnya ya. Jadi domain asem, asin, manis, pahit, umami itu kan ya ada. Jadi ini asin itu kan asin banget, asin sedang, asin pakai pahit, asin pakai asam itu kan lain ya semuanya ya. Artinya melibatkan lebih dari atau yang disebut dengan multiple resepsi. Jadi asin ada manis, ada asam, ada pahit, ada umami. Kenapa paling belakang itu pahit? Itu adalah kalau orang di depannya pahit gitu nggak ada maksud untuk makan. Tapi kenapa pahit diadakan? Harusnya ditiadakan karena itu adalah satu warning system. Ketika ada alkaloid yang bisa menimbulkan rasa pahit, biasanya itu terkait dengan toksisitas atau keracunan gitu. Jadi kalau orang nggak mengenal pahit sering keracunan. Gitu ya. Jadi ada beberapa jenis makanan itu juga punya kelompok molekul ester yang sangat kuat sehingga lebih dominan di dalam mengatur rasa melalui aroma. Misalkan kopi, teh. Nah itu lewatnya nervus olfactorius, di mana yang tadi itu nervus facialis atau nervus trigeminus yang lidah ya, facialis terutama sampai kalau di belakangnya itu sampai glossopharyngeus ya. Jadi hipoglossus, glossopharyngeus ada sedikit raminya lah, tapi dominan di facialis nervus 5 dan 7. Nah, kalau yang lain itu ada esternya. Semua makanan ada esternya. Aerosoliknya ada apa? Bukan aerosolik, lebih kepada uap yang gas, lebih ke gas sih. Tapi itu aromatik gitu ya. Jadi aromatik. Nah, itu yang menarik itu isinya adalah molekul ester ya. Molekul ester. Nah, terutama di kopi itu kan aromanya kuat banget. Begitu kita minum, kita kadang udah tahu, oh ini kopi ini dari aromanya. Karena itu tadi sudah 40% representasi dari itu ya. Jadi selainnya apa yang ada di lidah, nervus olfactorius yang ada di hidung menentukan konfigurasi rasa. Next please. Maka terasi itu menjadi satu hal yang sangat menarik ya, karena dia punya aroma yang sangat kuat, lalu jika rasa cukup tinggi, dia juga prebiotik, dia juga mineral, dia juga punya keluarga vitamin B, dia punya kalsium ya, dan dia juga punya kalium gitu. Sendiri kan sangat penting karena kalau tidak ada ion kalsium tidak terjadi proses yang disebut dengan aktivitas pre dan postsinaptik. Jadi proses neurotransmisi bisa terjadi menghubungkan antara dua sel neuron apabila ada kalsium yang bekerja. Karena kalsium itu nanti dilepas dari vesikel yang terdapat di ujung sinaps gitu. Nah, saya juga ini namanya Bilala Arif, ini dari Bio Farma sekarang menjadi associate professor dosen di ITB. Yang mirip ya. Untuk memenuhi kebutuhan energi, manusia pasti suka satu rasa. Tadi kan rasa itu ada 5. Terus kemudian rasa itu tidak menentukan lidah semata, melainkan juga bisa olfactorius. Nah ternyata kita suka rasa manis itu karena hubungannya dengan kalori, sesuatu yang manis, fruktosa, glukosa, atau yang masuk di dalam konteks monosakarida, disakarida, pati dan gula, itu energinya besar. Ketika kita akan menghasilkan molekul ATP, molekul fosfat, itu biasanya prosesnya itu membutuhkan asupan pati atau gula. Nah, makanya rasa manis itu semua spesies doyan gitu ya. Nah, kandungan kalorinya tinggi, maka itu ada penjelasannya. Glukosa, fruktosa, sukrosa atau derivat sorbitol dan manitol itu manis. Maka kita suka. Orang suka minuman yang manis, suka kopi dikasih gula, suka buah-buahan, tidak hanya sekedar aroma dan juga rasa, tapi juga warna sebagai atraktan. Karena apa? Sebenarnya kita yang butuh. Kita butuh vitamin C, kita butuh antioksidan. Maka kita lihat berwarna cerah yang punya kandungan antosianin, beta karoten, dan lain sebagainya. Next please. Satu lagi. Nah, ini juga kawan saya jadi cerita teman sendiri. Ini adalah Dr. Selvi Febrianti, SPPD. Sekarang bertugas di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Panggilan Ceng. Anaknya kecil, cerdas, kayak kancil. Dari awal gitu, gitu kayak bola bekel. Ya, nah maka untuk membedakan dan mengecap rasa, lidah kita tuh tadi saya udah sebut berkali-kali, tapi ini bisa dibaca nanti di sini di PDF-nya ya. Ada papila perasa ya, papila perasa itu ujungnya ya ujung saraf gitu yang dan menonjol dengan berbagai struktur tadi yang saya bilang, ada foliata, circumvallata, fungiformis tuh. Ya jamur, daun yang kayak payung gitu. Jadi ada papila
circumvallata, foliata, fungiformis, di mana di setiap papila itu ya terdiri dari 50 sampai 150 sel reseptor. Jadi kalau ada gula misalnya nempel sana, ini mengaktifkan mekanisme jadi ada mekanisme berantai secara biokimia, ya, nanti sampai ke faktor transmisi dan sebagainya. Nanti juga bisa disikapkan proses sintesis enzim, gitu ya, pengekskresian enzim untuk mengolah dan sebagainya terus, gitu ya. Nanti kalau di dalamnya sih banyak sekali, ada ada jalur NFKB, ada jalur WNT, ada jalur faktor transkripsi dan lain sebagainya. Nah, termasuk nanti kali yang terlibat karena kita tuh kompleks benar. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bahwa untuk menghasilkan satu proses yang bagi kita biasa-biasa saja, rasa makanan dijilat enak itu nggak sesederhana itu gitu. Tapi di dalamnya tadi ada sekurangnya tadi ada berapa tuh 1, 2, 3 jenis lah yang kemudian terlibat lah. Fungiformis, circumvallata, foliata. Di dalamnya ada 150, kalau ada 3 jenis, kalau cuma 3 doang 450. Tapi kan mereka nggak bertiga, ribuan. Kemudian di dalamnya transduksi karena ada perubahan muatan, ada perubahan, ada stimulus yang diberikan dari bahan makanan dengan elektronegativitas yang berbeda gitu dengan apa yang ada di reseptor. Terus itu CA-nya transmisinya berjalan, sinapsnya berjalan gitu ya. Terus kemudian muncul yang namanya library di otak, ini rasa apa sih? Oh asin itu terkait dengan apa sih? Oh ini, oh ketika ketemu dengan manis, gula, itu ini jadi rasa umami. Umami itu kan sebenarnya gabungan ambang batas rasa asin dan manis. Maka orang sering mengatakan untuk gati micin pakai gula garam aja. Emang mirip gitu ya, secara struktur molekul akan seperti itu. Gitu ya. Kalau molekulnya banyak tadi saya sampai cerita itu, orang saya dulu penelitian CRBP aja cyclic AMP respon elemen banding protein untuk aktivitas saraf dan on off-nya dan sebagainya. Pusingnya gitu ya. Sinyal dari reseptor manis itu akan mengatakan ini jalur transduksinya. Ini supaya tahu saja. Sinyal dari reseptor manis itu akan mengaktifkan protein G. Jadi ini jalurnya G protein. Fosfolipase itu enzim, jadi protein G fosfolipase ini kemudian adalah protein G dan fosfolipase ini akan menginisiasi reaksi berantai. Kira-kira lebih seperti itu. Fosfolipase enzim. Dan jalur ini akan mengaktifkan fosfoinositol B-difosfat. Fosfoinositol B-difosfat itu PIP2. Kemudian ada inositol IP3 gitu ya. Dan kemudian ion, nah ini tadi berbicara gitu ya, ion kalsium atau ion kalsium 2+ itu dari retikulum endoplasma akan pas gitu kan, mengaktifkan kanal natrium. Kenapa? Karena kalsium ini tugasnya banyak gitu. Dia kemudian pergi ke, dia punya titik tangkap lipid bilayer yang ada di membran sel, kemudian mengaktifkan kanal untuk memompa natrium masuk dan kalium keluar. Sehingga terjadilah proses depolarisasi dari potensial, katakanlah sekitar minus berapa? 70 sampai ke kemudian aktif menjadi plus 40 mikrovolts tuh aktifnya sarafnya. Nah, maksudnya kan kita potensial aksi. Nah, sebenarnya kan tidak sederhana itu. Ketika potensial aksi sudah berjalan, ada pesan yang diterima, papila, sampai ke jalur transduksi, sampai ke inositol trifosfat, sampai ke lepasnya ion kalsium dari retikulum endoplasma, sampai kemudian dia mengaktifkan yang namanya sinapsis, terjadi potensial aksi melalui proses depolarisasi, ada muatan gitu dan kemudian berjalan, kan sampainya akhirnya ke otak, digabung juga proses belajar dan dari sensasi sensoris lainnya, lalu pada akhirnya kan kita punya referensi apa ini sebetulnya yang sedang kita rasakan dan nggak pengalaman makan barang ini. Lalu kalau nggak punya gimana? Kita nggak bisa merasakan, tetap bisa. Nah, tapi nanti untuk preferensi like or dislike-nya kita punya acuan yang mendekati. Jadi misalnya gini, saya belum pernah loh sama sekali makan salah satu makanan misalkan dendeng batoko. Orang cerita lah, batoko tuh pakai cabai hijau, dagingnya renyah seperti seperti dendeng, bla 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 bla. Ketika makan pertama kali, sebetulnya referensi kita terbangun berdasarkan yang sudah kita ketahui secara parsial. Artinya, oh dendeng itu kriuk-kriuk. Oh ya ini mirip sih. Cabai hijau tuh pernah kita makan di masakan yang lain. So, kita tidak makan di dendeng batoko, tapi waktu di Jakarta atau di tempat lain di luar Minang makan yang namanya mungkin adalah itik lado mudo. Kan sama ya ketika kita bicara itik lado mudo ada ininya cabai hijau. Oh mungkin ini seperti itu, cuman dagingnya begini, lalu sajikannya begitu. Nah kita membuat hipotesa sementara gitu dalam pengertian
berdasarkan data yang telah kita miliki tentang apa yang akan kita hadapi, kita melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan brain anticipation. Nah, antisipasi yang akan terjadi ini nanti kelak juga akan menentukan preferensinya mau dibawa kemana. Ada orang loh yang udah suudon semua makanan, belum dimakan udah bilang gak enak gitu. Karena mindsetnya adalah sudah membangun parameter-parameter yang dikorelasikan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ketika mencium bau yang agak menyengat, misalnya itu durian atau apa. Ternyata pengalamannya bukan menyenangkan gitu. Pengalamannya mungkin pada saat itu yang adalah durian yang udah di tempat sampah, sehingga begitu yang dilihat dengan mata gitu kan, ada konfirmasi secara visual, oh buah yang seperti ini merepresentasikan bau sampah ya, tadi yang saya sebut bau mayat, bau sampah, putresin lah gitu. Meskipun beda karakter, tapi kan yang namanya persepsi indrawi itu kan sangat personal, kita nggak bisa ngatur juga orang mau mikir dan mengingatkan, nggak bisa. Nah, maka dari sana kemudian preferensi sementara ini akan menjadi panduan antisipasi kita. Kita tuh bersiap-siap itu mau atau enggak. Maka ada orang yang udah suudon terhadap makanan nggak pernah makan enak. Gitu. Karena otaknya udah di set gitu. Bahwa ini nanti kira-kira dari pengalaman kalau yang baunya ini lihat rumah makannya kayak gini, menu yang disajikan tadi saya baca seperti itu, nggak akan beda jauh dari ini. Nanti outcome-nya paling juga kayak gini gitu. Nah, sudah nih, ketika orang sudah mengembangkan pola berpikir tersegmentasi seperti itu, outcome itu diarahkan kok. Jadi artinya ya nggak akan pernah enak. Makanya ada orang yang diajak kemana-mana nggak doyan makan. Karena ya mindset dia mungkin makanan enaknya library-nya terbatas, telur ceplok buatan mama. Karena barangkali dari umur 0 sampai 17, umur 1 sampai 17 makanya itu. Nggak bisa nyalain. Makanya ketika kita berbicara soal preferensi, soal selera, itu kembali kepada personal. Jadi orang bilang ini enak banget ya, saya iyain. Itu kenapa? Ya itu kan yang bilang enak dia gitu yang merasakan. Kan kok nggak enak sih. Jadi ada hal yang mungkin bisa bersifat universal, di mana semua manusia punya kesepakatan. Seperti tadi pagi saya tulis dalam soal terasi, ada sih beberapa rasaan yang menyengat, tetapi karena ada asam glutamat, ketika ada inosinat, ada guanosin gitu ya, dan itu rupanya di dalam konteks menggoda papila rasa gitu, sehingga entah itu kecap soyu, entah itu barangkali saus barat dengan brown saus, entah itu adalah makanan tapas di New Mexico, entah itu barangkali satu jenis masakan dari Rio de Janeiro ya, dari Copacabana style gitu ya, akan ada satu rasa di mana doyan ikan, orang tetap doyan daging, orang tetap doyan sayur bayam gitu. Karena ada satu kesamaan ketika stimulus berbicara pada yang sama di pusat sarafnya, di papilanya, dan prosesnya akan sama dengan ambang batas yang kurang lebih sama. Itu ada. Tetapi selebihnya ketika kita berbicara tentang konflik bersifat akumulatif, tentu saja akan ada varian gitu. Karena akan ada banyak algoritma, akan ada banyak akan ada banyak probabilitas untuk mempertemukan satu spektrum, kan karena saya itu spektral, akan banyak frekuensi yang kemudian bisa bertemu dan hasilnya macam, bisa blending menghasilkan satu warna atau spektrum baru dengan ketebalan yang baru gitu ya, atau bisa juga saling berinterferensi tetapi menghasilkan destruksi, artinya saling meniadakan, bisa. Itu ya persoalan dari aspek rasa. Nah mungkin kita karena yang tidak akan terlalu panjang, kita bisa lanjutkan besok. Terima kasih atas segenap perhatian yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa menyambung pembicaraan yang sangat menarik ini mungkin jadi 2-3 seri nih sepertinya. Jadi seri pertama nanti bisa kita olah dulu, dan teman-teman yang barangkali tidak mengikuti pada hari ini, oh sudah pada ikut ini ya, ada penguasa gelap nyawang ya, preman ya, ketua preman ya ini ya, yang sangat ditakuti, yang kemarin juga kayaknya saya dengar dicari-cari oleh John Kane. Jadi terus kemudian juga ada terima kasih sekali ya Mas Denmas Ngarso, selamat juga atas pembukaan rumah makan barunya. Testernya sudah sampai di rumah dengan selamat, mudah-mudahan bisa menjadi barokah bagi kita semua. Saya kira itu, terima kasih Pak Admin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.